Anak-anak juga kan tidak setiap hari. Kalau lagi gundah kelana dulu kan ada. Ya. Ya toh, itu tidak bisa ganti tuh. Ibu kemana lari sekarang kalau begitu? Ke anak-anakku. Tapi kan jauh-jauh, mereka kadang-kadang bagaimana, video call saja atau bagaimana? Enggak, biasanya kalau ada hal-hal kayak saya lagi bingung, terutama kayak gini, saya konsultasi. Jadi anakku yang cowok itu Tuhan, kan ketika Tuhan memberikan takdir, Tuhan siapkan. Anakku tiba-tiba dia menjadi sangat dewasa dan sangat bijak. Yang kemarin itu? Iya, yang cowok itu. Jadi setiap ada hal-hal yang saya tidak bisa putuskan dan dilema, saya konsultasi ke dia dan dia selalu bisa memberikan saya jawaban yang sangat dia bikin kagum ah. yang sangat substansi dan kok dia lebih bijak dari aku ya? Karena anakku ya. Iya, karena kan dia tidak di dalam masalah itu. Iya, dia melihat. Dia melihat gitu. Berarti anakmu pintar, bijak, cantik, ganteng ya? Ya, walaupun kadang sedih melihat mereka. Kan anakku jadinya, tadinya dia sekolah di Amerika, terus dia kan harus pulang. Balik. Dia kerja sekarang, harus belajar kerja. Ya kadang kasihan aja lihat dia. Masih muda banget, baru 19 tahun. Dia harusnya waktunya dia main. Harusnya dia masih main, dia harus nemenin aku. Kadang kalau dia, ya mungkin dia merasa lebih aman kalau dia nemenin saya turun kalau ke daerah-daerah. Jadi kadang-kadang dia ikut jagain mamanya. Tapi senang ya hati ya. Cuma kasihan. Dilemanya, mixed feeling. Iya. Sebenarnya ketika kasihan sama saya udah cukup tegar. Tapi kalau kasihannya. Ngerti perasaan seorang ibu. Ya ibu bisa memahami sama ibu lah ya. Pasti mixed feeling. Tapi dengan adanya kejadian kemarin, saya belokkan aja ya, sedih. Maaf ya Bu ya. Jadi ada kejadian kemarin, anak-anak kena dampak nggak? Kan narasi-narasi itu mengundang komentar-komentar pedas ya. Pedas. Anak-anakku sih belum ada yang bertanya. Tapi sekarang tuh kita kayak saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Mungkin dia juga nggak enak nanya sama saya. Salah satu hal kenapa saya mau klarifikasi juga, saya tuh masih ingat almarhum tuh dulu pernah ada kejadian suka dituduh-tuduh korupsi waktu dia di Bupati Morotai. Awalnya dia tidak mau menanggapi. Kemudian suatu hari anaknya datang karena anaknya tuh diomongin sama teman-temannya bahwa yang mereka miliki itu hasil korupsi waktu itu. Terus jadi anakku tuh masih kecil waktu itu nanya ke si Beni, ke almarhum. Terus almarhum ngomong sama anak saya, kamu tinggal di rumah Menteng sejak kapan? Udah lama. Sebelum papi jadi bupati atau sebelum? Kamu naik mobil ini, punya ini, kita ke luar negeri semua sejak kapan? Sebelum. Berarti semua yang kamu miliki sudah ada dong sebelum papi jadi bupati, iya. Tapi kemudian almarhum terganggu, dia merasa kok anak-anak dia sampai digituin karena sesuatu yang tidak dilakukan. Makanya waktu itu akhirnya dia menuntut orang yang pencemaran nama baik itu dia tuntut. Nah itu juga kadang saya berharap ada orang yang saya bisa tanya. Tapi kayak gini kan saya nggak tahu. Kalau ketika almarhum ada kan pasti saya nanya ya ke almarhum. Tapi kan saya nggak bisa bertanya. Jadi pengalaman masa lalu menjadikan guidance untuk saya. Mungkin ketika hari ini almarhum ada, dia merasa ini sudah menyinggung personal sih menurut saya. Ada nama besar keluarga saya yang harus saya jaga. Iya. Dan kalau dibilang apa yang ibu lakukan sekarang, ya tidak bisa memilih sebenarnya kan. Satu sisi buat masyarakat banyak. Satu sisi nama baik juga. Iya, dan saya kan janda lah sekarang, single parent. Saya masih ada 3 anak yang harus saya bimbing dan jagain juga. Saya sekarang sudah tidak bisa membimbing dia untuk bekerja, jadi saya titipkan dia ke teman-teman almarhum yang